Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPAD Kota Yogyakarta yang sudah sempat kita bahas kemarin. Tetapi terima kasih kepada yang sudah mengoreksi ya kemarin. Ada satu soal di akhir itu ada sebuah kekeliruan. Maka di sini saya menyampaikan revisinya. Kita ulangi kembali untuk mencermati soalnya di soal nomor 15. Di sini disebutkan bahwa dalam rangka mengurangi sampah plastik, konsumen perlu membawa tas belanja sendiri dari rumah. Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Hasil survei terhadap 74 orang pengunjung di suatu swalayan tentang jenis tas yang dibawa itu sebagai berikut. Jadi ada yang bawa tas ponbon 40, tas kain 29, tas jenis lain itu 18. Nah, kemudian kalau kita menghadapi soal seperti ini, pasti kita langsung kepikiran materi himpunan. Nah, kita selesaikan ini menggunakan diagram Venn. Jadi kita gambar dulu diagramnya. Nah, seperti ini. Karena ada dua himpunan ya di sini, orang-orang yang membawa tas ponbon sama tas kain. Jadi di sini untuk keseluruhan pengunjungnya ada 74 keseluruhan. Maka jumlah seluruh anggota himpunan semestanya itu 74. Nah, kemudian yang membawa tas jenis lain itu 18, jadi di luar sini. Dan lingkaran ini diperuntukkan untuk himpunan orang-orang yang bawa tas ponbon dan kain. Nah, ketika kita misalkan orang-orang yang bawa tas ponbon itu S, kemudian yang membawa tas kain itu K, maka seharusnya S digabung dengan K itu seharusnya sisa dari 74 dikurangi 18, yakni 56. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita gabungkan itu 69. Berarti kan ada irisannya atau ada yang bawa dua-duanya. Maka kita cari terlebih dahulu irisannya. Oke, S irisan K itu bisa dicari dengan mengurangi 69 dengan 56. Sehingga kita dapatkan irisan dari S dan K itu 13. Ketika kita sudah tahu irisannya itu 13, kita bisa mencari jumlah pengunjung yang hanya bawa tas ponbon saja. Dan juga kita juga bisa mencari orang-orang yang hanya membawa tas kain saja. Oke, untuk yang hanya membawa tas ponbon saja, tadi kan 40. 40 dikurangi yang bawa kedua-duanya 13, jadi 27. Sedangkan yang hanya membawa tas kain saja, maka 29 ini dikurangi 13 alias 16. Sehingga jawaban yang benar itu adalah pernyataan. Nah, ini berarti nomor 1 benar, kemudian nomor 3 juga benar. Nah, maka jawabannya itu yang 1 dan 3. Oke, diketahui di sini sebuah fungsi fx sama dengan px tambah q. Kemudian yang diketahui adalah f ketika x-nya negatif 2 dan juga nilai fx ketika x-nya 3. Nah, untuk menentukan nilai P dan Q, maka kita substitusikan dulu X-nya ini dengan negatif 2. Jadi kalau misalnya kita substitusikan nilai X dengan negatif 2, akan kita dapatkan persamaan ini. P dikali X-nya diganti negatif 2, jadi negatif 2P. Kemudian tambah Q, ini sama dengan 11. Kemudian selanjutnya kita gunakan ini persamaan ini, berarti X-nya kita ganti dengan 3. Maka kita dapatkan P kali 3 itu 3P. 3P tambah Q sama dengan negatif 4. Nah, kita dapat dua persamaan, kita selesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Lebih mudah kalau kita gunakan eliminasi karena ini sudah sama ya. Oke, kita eliminasi sehingga kita dapatkan negatif 2P dikurangi 3P. Negatif 2 kurangi 3 itu negatif 5, berarti negatif 5P, kemudian sama dengan 11 kurangi negatif 4, 15. 11 kurangi negatif, itu kan sama dengan dijumlahkan, jadi 15. Maka kita dapatkan nilai P-nya itu, ini tinggal dibagi. Berarti 15 bagi negatif 5, atau
negatif 3. Nah, kita dapatkan nilai P-nya, ini negatif 3. Ketika sudah kita ketahui nilai P-nya, maka bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang ini. Tapi lebih mudah kalau kita pakai yang bawah saja. Substitusikan nilai P-nya dengan negatif 3, berarti 3 kali negatif 3 tambah Q, sama dengan negatif 4. 3 kali negatif 3, negatif 9. Negatif 9 tambah Q sama dengan negatif 4, kemudian ini kita pindah ruas. Kalau pindah ruas, ingat tandanya kemudian jadi kebalikannya. Berarti Q sama dengan negatif 4 tambah 9. Q-nya 5. Oke. Sehingga nilai fungsinya sini ketika kita ganti nilai P dengan negatif 3 dan Q dengan 5, kita dapatkan nilai fungsinya fx sama dengan negatif 3x ditambah 5. Berarti oke, pernyataan yang benar, P-nya ini berarti salah. Oke, Q-nya benar, Q-nya 5. Nah, ini salah berarti. Maka seharusnya yang nomor 4 benar. Tapi coba kita cek ya. Berarti kita cari dulu F5 atau F ketika X-nya itu 5, nilai Fx. Nah, negatif 3 kali 5, negatif 15. Ditambah 5, negatif 10. Oke, berarti jawabannya 2, 4. 2 dan 4 itu adalah D. Oke, lanjut. Oke, terdapat sebuah gambar grafik, ya ada 2 garis di sini, garis G dan L, seperti yang terlihat dalam gambar. Kemudian disediakan berbagai macam persamaan yang dicari itu persamaan garis G. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Yang kita fokus ke L, karena yang L ini yang sudah jelas, dia itu memotong di titik mana dan mana. Oke, ingat, ketika kita mau mencari gradien dari sebuah garis, dilihat di sini, garisnya dari kiri ke kanan, itu turun. Kalau turun berarti nanti pasti negatif. Kalau naik, positif. Nah, gradien itu adalah perubahan Y terhadap X atau delta Y dibagi delta X. Maka karena ini tadi turun berarti negatif, delta Y-nya 7, delta X-nya 4. Negatif 7 per 4. Oke, kemudian kita lihat garis G. Garis G ini tegak lurus. Ingat, hubungan antara garis-garis yang tegak lurus, gradiennya itu berlawanan dan berkebalikan. Artinya kalau misalnya yang L ini negatif, maka pasti yang G nanti positif. Kemudian selain berlawanan juga kebalikannya. Kebalikannya 7 per 4 itu 4 per 7. Oke, ini untuk gradien dari garis G. Karena kita mau mencari persamaan garis G yang mungkin. Maka dari persamaan-persamaan yang ada ini kita tentukan dulu untuk gradiennya. Oke, kalau ada persamaan seperti ini, bentuknya AX tambah BY sama dengan C, maka gradiennya itu sama dengan min A per B. Min A per B. Oke, min A itu adalah koefisien variabel X, 7. Berarti min 7 per B-nya 4. Min 7 per 4. Ini untuk gradien dari yang persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, oke kita lihat. Masih sama, bentuknya masih sama. Nah, ini nilai A-nya, ini nilai B-nya. Berarti gradiennya sama dengan min, nah, A-nya negatif 4 per 7. Negatif-negatif, jadi positif 4 per 7. Nah, kalau yang seperti ini, bentuknya Y sama dengan MX plus C, ini langsung bisa kita tentukan bahwa gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X-nya ini juga. Oke, berarti untuk gradien persamaan yang ketiga itu 4 per 7, kemudian gradien persamaan yang keempat itu 7 per 4. Nah, sudah ketemu, tinggal kita lihat. Nah, kita samakan dengan gradien yang garis G-nya tadi 4 per 7, berarti 2 dan 3. 2 dan 3.
Oke, di sini diketahui Paman dan Bibi berbelanja membeli sepatu dan sandal di toko dan jenis barang yang sama. Paman membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sandal dengan harga 1.225.000. Ini berarti kita langsung teringat materi tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita modelkan kalimat ini menjadi sebuah kalimat matematika. Jadi kita misalkan harga satu pasang sepatu itu misalnya P, dan kita misalkan harga sepasang sandal itu dengan S, sehingga kita dapatkan dari kalimat ini 2P ditambah 3S sama dengan 1.225.000. Oke, kita cermati keterangan yang ada di sini. Ya. Harga sepasang sepatu sama dengan harga 2 pasang sandal. Nah, ini kalau kita jadikan kalimat matematika berarti P sama dengan 2S. Nah, maka kita substitusikan P ini kita ganti dengan 2S, biar nanti jadi satu variabel saja, sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya. Oke, 2 kali 2S, 4S. Nah, tambah 3S sama dengan ini, 1.225.000. Kemudian ini kita jumlahkan, 4 tambah 3, jadi 7. Mohon maaf, ini 7 maksudnya. 7. Sehingga 7S sama dengan 1.225.000. Maka S-nya 1.225.000 dibagi 7. Nah, kita dapatkan harga satu pasang sandal itu 175.000. Nah, setelah itu berarti kita bisa mencari harga dari sepasang sepatu. Harga sepasang sepatu tadi sama dengan harga 2 pasang sandal, berarti 2 kali ini. 2 kali 175.000, 350.000. Nah, yang ditanyakan adalah kalau misal Bibi beli 3 pasang sepatu dan sepasang sandal atau 3P tambah S. Tinggal kita kalikan 3 dengan 350.000 ditambah 175.000. Hasilnya 1.225.000 B. Oke. Kotak berbentuk balok tanpa tutup terbuat dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang. Setiap pojok karton berbentuk persegi seluas 3 kali 3 cm pangkat 2 dibuang. Jadi ini pojok-pojokannya dibuang sehingga nanti bisa jadi sebuah kotak. Ya. Kemudian panjang bidang alas kotak adalah 4 cm lebihnya dari lebar dan volume kotak itu 180 cm pangkat 3. Ya. Kalimat ini digambar sudah ada model kalimat matematikanya. Jadi ini lebih mudah karena sudah diberi gambar atau ilustrasinya. Panjang sama dengan 4 tambah L. Jadi kalau kita misalkan lebarnya itu X, maka panjangnya X tambah 4. Nah, ini panjangnya, ini lebarnya. Kemudian karena kita mau mencari panjangnya, nah kita ambilnya dari informasi yang diketahui ini. Yang diketahui ini kan volumenya. Volume. Ini tingginya. Oh ya, ini tingginya berarti 3. Volumenya itu kan 180. Maka kita ingat lagi rumus mencari sebuah volume balok. Karena bentuknya berbentuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi ini X tambah 4, kemudian lebarnya X, kemudian tingginya sini sama dengan 3. Oke, panjangnya X tambah 4, lebarnya X, tingginya 3. Kemudian lebih mudah, ini kita kalikan dulu aja. Sehingga kita dapatkan X tambah 4 dikali 3X. Oke, kita ingat aturan perkalian aljabar, ini kita kalikan satu-satu. X kali 3X, 3X kuadrat. Kemudian 4 kali 3S, 12X. Kemudian ini biar mudah kita pindah ruas. Nah, seperti ini. Kita dapatkan persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah 12X kurangi 180
Nah, sama dengan 0. Kemudian ini persamaannya bisa kita sederhanakan lagi dengan membagi kedua ruas dengan 3. Sehingga untuk persamaan kuadratnya menjadi x kuadrat ditambah 12 bagi 3 itu 4. 4x berarti 180 bagi 3, 60. Nah, ini kita cari akar-akar persamaannya. Nah, kita pikirkan dua buah bilangan yang ketika dijumlahkan itu 4. Yang ketika dikalikan itu negatif 60. Nah, negatif 60 itu bisa 2 kali 30, tapi kan nggak mungkin nanti kalau dijumlahkan jadi 4, 2 kali 30, atau 4 kali 15, 4 kali 15, nggak mungkin juga, atau 5 kali 12, 5 kali 12, nggak juga, 6 kali 10, kalau 6 kali 10 ada kemungkinan nanti ketika dijumlahkan 4, berarti karena ini negatif maka salah satunya pasti bilangan negatif. 10 dengan 6 ini berarti kan salah satu harus negatif biar ketika dikalikan itu hasilnya negatif. Nah, mana yang harus negatif biar hasilnya ketika dijumlahkan itu plus 4. Nah, plus 4 maka bilangan yang paling banyak pasti harusnya yang plus. Berarti ini negatif. Karena 10 ditambah negatif 6 itu positif 4. Nah, kita pasang ke sini. Oke, kita faktorkan. Jadi seperti ini bentuk pemfaktorannya. Kita dapatkan hasil pemfaktorannya itu x kurangi 6 kalikan x tambah 10 sama dengan, mohon maaf ini maksudnya sama dengan 0. Berarti kita dapatkan dua kemungkinan. Ketika x kurangi 6 sama dengan 0, nah, maka nilai x-nya sama dengan 6. Jadi ini pindah ruas ke sini. Pindah ruas. Kemudian kemungkinan kedua, x tambah 10-nya sama dengan 0, berarti nilai x-nya dipindah ruas jadi negatif 10. Oke, karena ini adalah sebuah kotak, maka ukurannya kan nggak mungkin negatif. Maka kita ambil nilai x-nya, itu yang ini. X sama dengan 6. Sehingga ketika x-nya tadi lebarnya 6, maka panjangnya, nah ini, panjangnya x tambah 4 atau 6 tambah 4, 10. Nah, ini jawabannya ini. Lanjut nomor 20. Diketahui x1, x2, di mana x1-nya ini lebih besar dari x2, merupakan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat x kuadrat kurangi 8. X kuadrat kurangi 10x ditambah 16 sama dengan 0. Kemudian perhatikan pernyataan berikut terkait dengan persamaan kuadrat tersebut. Oke, nilai diskriminan. Ingat-ingat, untuk rumus mencari diskriminan atau pembeda dari sebuah persamaan kuadrat itu B sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, dari persamaan ini, kita lihat A itu adalah koefisien dari variabel x kuadrat di sini. Karena tidak ada, ini sama dengan 1. Kemudian B-nya berarti yang ini, negatif 10. Ini nilai C-nya, ini koefisiennya, konstantanya. C adalah nilai konstanta. Sehingga kita masukkan ke sini. B kuadrat negatif 10 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali A-nya 1, C-nya 16. Oke, 100 kurangi 64, 36. Berarti pernyataannya benar. Oke, coba kita cek ini. Pernyataan yang kedua dan pernyataan 3. Berarti harus kita cari akar-akarnya. Oke. Seperti yang tadi, jadi cari bilangan ketika dijumlahkan itu negatif 10. Ketika dikalikan itu positif 16. Tapi ini ingat, syaratnya di sini, langkah ini diterapkan ketika di sini tidak ada koefisiennya atau koefisien dari x kuadratnya itu 1. Nah, 16 itu kemungkinan 2 kali 8. Nah, 2 kali 8 bisa langsung ketemu 2 sama
8. Ini kalau misalnya positif, berarti kan kemungkinannya antara dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Karena di sini negatif, maka pasti ini negatif. Jadi kalau ini kita jumlahkan negatif 2 dan negatif 8, kita jumlahkan hasilnya negatif 10. Oke. Maka ada dua kemungkinan ketika X kurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 8 sama dengan 0. Maka nilai X-nya di sini antara 2 dan 8. Nah, karena di sini X1-nya itu lebih besar, maka yang ini jadi X1, kemudian ini jadi X2. Nah, yang benar adalah pernyataan yang ketiga, 1 dan 3. Jawabannya A. Lanjut. Diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama berkaitan dengan titik potong. Jadi ini cuma gambaran ya. Kalau misalnya sebuah grafik fungsi kuadrat itu memotong sumbu x. Kan bisa begini, bisa begini. Nah, ini kan berarti memotong sumbu x. Maka nilai y-nya itu sama dengan 0 ini. Ini y-nya. Y-nya pasti di sini kan 0. Maka kalau misalnya kita cari yang ini, berarti nilai y-nya atau fx-nya itu 0. Berarti 0 sama dengan x kuadrat tambah 4x kurangi 5. Nah, kita cari nilai x-nya. Kita harus memfaktorkan ini. Itu. Ini. Kita harus memfaktorkan ini dulu untuk mencari titik potong dengan sumbu x. Lebih mudah kalau kita mengecek yang nomor 2 saja. Karena ketika mencari titik potong dengan sumbu y, artinya kalau grafik itu memotong sumbu y, maka yang 0 adalah nilai x-nya. Nah, ini lebih mudah, karena nilai x-nya langsung kita ganti dengan 0. Maka x-nya 0 berarti ini kita ganti 0. Nah, ketika x-nya 0 berarti 0 kuadrat tambah 4 kali 0 kurangi 5, itu nilai f0-nya negatif 5. Ini sebagai nilai y. Sehingga titik potong atau x, y itu 0, negatif 5. Oke, berarti ini salah. Salah, yang benar adalah yang nomor 1. Oke, ini salah. Kemudian kita cek antara 3 dan 4. Sumbu simetri. Sumbu simetri ini bisa dicari dengan rumus ini. Min B per 2A. Nah, kita tentukan dulu. A-nya di sini 1. B-nya 4. B-nya 4. C-nya negatif 5. Nah, kita masukkan ke rumusnya. XP sama dengan min B per 2A. Min B-nya 4. 2 kali 1. 2. Min 4 bagi 2. Negatif 2. Ini juga salah. Maka yang benar adalah Oke, berarti jawabannya 1 dan 4. Nah, ingat kalau nyari nilai minimum atau YP, nilai minimum, maka nilai X yang sudah didapat ini, X minimumnya atau X puncaknya ini, langsung masukkan ke Fx-nya. Jadi, nyari F negatif 2. F ketika X-nya negatif 2. Jadi, negatif 2 pangkat 2 tambah 4 kali negatif 2 kurang 5. Nah, nanti ini. Pernyataan yang benar 1 dan 4. Lanjut. Nah, ada di sini. Tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu berarti nyari H ketika T itu juga maksimum. Ini persamaan kuadrat juga. Kita identifikasi dulu untuk nilai A, B, C-nya karena kita butuh itu. Ya. Karena kan kita masih menggunakan rumus ini. T max sama dengan min B per 2A. Oke. B-nya berarti koefisien di depan variabel T. Kemudian yang A-nya itu koefisien
variabel yang T kuadrat, negatif 5. Negatif 30 dibagi 2 kali negatif 5 itu negatif 10, berarti 30 bagi 10 atau 3. Kita dapatkan nilai T maksimalnya atau maksimumnya itu 3. Langsung kita masukkan ke sini. H max. 30 kali T-nya 3 dikurangi 5 kali T kuadrat atau 3 kuadrat. 30 kali 3 itu 90. 5 kali 3 kuadrat kan 9. Berarti 5 kali 9, 45. Oke, jawabannya 45. Nomor 23. Nomor 23, kita harus tahu nilai dari X, Y, Z-nya ini. Nah, kita lihat. Oke, pertama coba cermati sudut yang ini. Ini kita baca busur. Jadi di sini dari 30 sampai di sini sekitar 135. Nah, maka besar dari sudut ini berarti 135 kurangi 30, 105. Nah, ini sudutnya bertolak belakang dengan Z, maka otomatis kalau bertolak belakang kan sama, maka nilai Z-nya juga 105. Oke, kemudian yang ini, yang sebelah sini, ini kan sejajar garisnya, yang ini sama ini, garisnya sejajar. Maka besar yang sini sama dengan, nah besar yang sini. Maka harus kita tentukan dulu yang sini. Nah, kita lihat busurnya. Kalau ini kita lihatnya yang sebelah sini 0 sampai 45. Nah, 45 besarnya. Maka besar X tambah 5 ini juga pasti 45. Kita selesaikan dengan persamaan. Nah, ini kita pindah luas 5-nya jadi seperti ini. Kita dapatkan nilai X-nya 45 derajat kurang 5 derajat 40. Kemudian yang sini sama dengan yang Y ini sama dengan yang sini. Nah, dari 0 sampai 30. Nah, 30 derajat. Dapatkan nilai X-nya 40 derajat, nilai Y-nya 30 derajat, dan nilai Z-nya 105 derajat. Sehingga kita bisa menentukan pernyataan mana yang tepat. Oke, pernyataan pertama jelas ini salah. Nomor 2, X tambah Z. X-nya 40, tambah Z-nya 105. Nah, 145, benar. Oke, pernyataan ketiga, nilai Z kurangi Y. Z-nya 105, kurangi 30. Nah, 75, ini juga benar. Nah, maka sudah pasti jawabannya yang 2 dan 3C. Nomor 24. Perhatikan gambar. ABCF merupakan trapesium dan CDEF layang-layang. Jika panjang CE segini CE itu 21 cm, kemudian keliling bangun tersebut adalah, nah, untuk mencari keliling kita cukup menjumlahkan sisi-sisi yang ada di luaran ini, di pinggir-pinggirnya. Sedangkan ini masih ada beberapa sisi yang belum kita ketahui, maka kita butuh untuk mencarinya dengan triple Pythagoras, karena ini kan miring-miring seperti ini. Nah, kita ingat-ingat kembali untuk beberapa triple Pythagoras yang ketika kita ingat itu kita bisa lebih mudah untuk menghitung. Ketika A dan B adalah sisi siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku, kemudian C sisi miringnya, maka beberapa triple Pythagoras ini berlaku teorema Pythagoras atau A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, untuk yang pertama, triple Pythagoras yang pertama, yang sering sekali muncul yaitu, nah, 3, 4, 5. Ini yang paling kecil, 3, 4, 5. Kemudian habis 3, kemudian 5. 5, 12, 13. 3, 5, kemudian 7. Maka 7, 24, 25. Nah, yang terakhir itu 8, 15, 17. Nah, sebenarnya masih ada banyak, tetapi ini yang sering digunakan. Nah, dengan triple Pythagoras ini kita bisa lebih mudah untuk menghitung perhitungan-perhitungan yang memerlukan teorema Pythagoras, sehingga lebih singkat dalam menentukan entah itu sisi siku-sikunya atau sisi miringnya. Nah, triple Pythagoras dan kelipatannya itu berlaku teorema Pythagoras. Oke, yang pertama, informasi pertama tadi CE-nya 21 cm. Sini 21. Kemudian dengan mengetahui CE itu 21, nah, kita lihat dulu
Nah, DC 17, berarti yang sebelah sini 17. Yang FC juga 17. Nah, lanjut. Nah, kita buat garis bantuan di sini. Sehingga kita tahu besar yang sini. Sini, segini. Karena CB adalah 22 panjangnya, kemudian FA 14, maka yang sini sisanya 22 kurangi 14 atau 8. Nah, menggunakan triple Pythagoras tadi, kita bisa menentukan sisi siku-siku yang sebelah sini, yang hijau ini, yaitu 8, 15, 17. Ini 8, 17 berarti satunya 15. Oke, lagi. Kemudian, nah, yang sini juga 15. Yang sini 15, otomatis yang sini OC juga 15. Oke, kalau misal segini 21, OC-nya 15, maka OE-nya 6. Kemudian yang sini OF itu juga sudah tahu kita 8. Nah, 6, 8, satunya berapa? Ini sisi miringnya. Di sini memang tidak ada. Tapi ketika kita menyederhanakan urutan bilangan-bilangan ini, 6,8. 6,8. Nah, A-nya 6, B-nya 8. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. Kita dapatkan ini 3 dan 4. Maka 3, 4, nah satunya itu 5. Maka sudah pasti nilai C ketika sisi siku-sikunya 6 dan 8 itu 10. Karena triple Pythagoras dan juga kelipatannya itu berlaku teorema Pythagoras. 6, 8, dan 10. Berarti sini EF-nya 10. Nah, tinggal kita jumlahkan satu per satu. Sini berarti ED juga 10. Kita jumlahkan satu per satu. Nah, sini 10 tambah 10 tambah 14 tambah 15 tambah 22. Sini kemudian tambah 17. Hasilnya 88. Lanjut. Nomor 25. Ubin PQRS luasnya 6 cm. Jadi ini satu satuan luas ini 6 cm pangkat 2. Kemudian diminta menentukan luas bangun ABCDEF. ABCDEF terdiri dari 2 bangun, yaitu belah ketupat dan juga ini trapesium. Oke, kita cari satu persatu. Luas belah ketupat, ingat rumusnya, diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian kalau trapesium, jumlah sisi sejajar kali tinggi, kemudian dibagi 2. Nah, untuk yang belah ketupat, ini diagonal 1 dan diagonal 2-nya kan di sini. Sini sama sini. Ini 1, 2, 3, 4 satuan dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 dan 6. D1 dan D2-nya. Kemudian ini. Kemudian jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar itu sini AB ditambah CD dari trapesiumnya. AB-nya 1, 2, 3, 4, 5. DC-nya 1, 2, 3, berarti 8. 8 kali tingginya ini 3. Ini tinggal kita sederhanakan. Ini dibagi 2, dapat 2, berarti nanti 12 hasilnya. Ini bagi ini 4. Berarti 12 tambah 12, 24 satuan luas. Nah, satu kotak itu sama dengan 6 cm pangkat 2. Jadi tinggal kita kalikan 24 kali 6 cm pangkat 2. Nah, luasnya berarti 144 cm pangkat 2. Oke, lanjut nomor 26. Nah, ini pakai triple Pythagoras lagi. Oke, tadi kan sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kita terapkan lagi di soal nomor 26. Sebuah tiang bendera diikat dengan kawat seperti pada gambar. Jika harga kawat itu 15.000 per meter, biaya minimal untuk pembelian kawat. Nah, kawatnya harus kita cari dulu. Oke, yang pertama kita ingat lagi sambil ingat-ingat yang tadi ya, triple Pythagoras. Oke, dari 3, 4, 5. Nah, kemudian setelah 3 terus 5. 5, 12, 13. Kemudian 7. 7, 24, 25. Satunya 8, 15, 17. Kita perhatikan yang sebelah sini dulu, segitiga yang sebelah sini. Yang sini. Nah, ini kan siku-siku. Berarti ini ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-siku 6 dan 8. Nah, tadi kita sederhanakan dulu. Ini kalau dibagi 2 masing-masing jadi 3 dan 4. Nah, 3 dan 4 itu masuk ke triple Pythagoras yang ini. Yang ini.
maka yang satunya pasti 5. Nah, kita kembalikan ke asal muasalnya 6, 8, maka satunya 10. Ini. Oke, maka kawat yang sebelah sini itu 10, mohon maaf bukan sentimeter tapi meter, 10 meter. Oke, setelah itu kita fokus ke kawat yang sebelah kiri. Nah, di situ untuk segitiganya, nah yang besar ini, untuk sisi siku-sikunya 8 dan segini itu 6 tambah 9, 15. 8, 15, nah kita cari di sini, nah 8, 15 pasti satunya 17, maka untuk kawat yang sebelah kiri itu 17 meter, mohon maaf atas kesalahan satuannya ini. Nah tinggal kita cari untuk harga kawat totalnya, maka kawat totalnya di sini 17 tambah 10 ada 27 meter. Ketika per meternya harganya 15.000, maka 27 kali 15.000, 405.000. Oke, lanjut nomor 27. Nomor 27 diketahui kain batik disusun dengan motif seperti gambar. Jadi ini yang motif ini kalau diperbesar itu jadi seperti ini. Seperti ini bangunnya. Jika nilai pi 3,14 maka keliling motif batik tersebut. Oke, di sini ada lingkaran setengah lingkaran besar ini. Kalau keliling kan kita hanya perlu menjumlahkan pinggir-pinggirannya ini. Jadi ini ada lingkaran yang besar tapi hanya setengah. Kemudian yang sini setengah lingkaran kecil, yang sini juga setengah lingkaran kecil. Ukurannya sama antara ini dan ini. Maka yang ini jadi satu lingkaran utuh. Maka mencari keliling totalnya bisa dicari dengan menjumlahkan keliling lingkaran yang kecil, ini kan berarti jadi 1,5 tambah setengah, jadi satu lingkaran, keliling lingkaran kecil ditambah dengan keliling setengah lingkaran yang besar. Keliling lingkaran, nah ingat, untuk rumusnya, pi kalikan diameter. Untuk yang lingkaran kecil diameternya 20 mm, untuk yang besar 40 mm. Sehingga langsung kita masukkan pi kali 20 ditambah setengah kali pi-nya 3,14 kali 40. Nah, 3,14 kali 20, 62,6. Ini kalau kita sederhanakan, ini jadi 20. Maka 3,14 kali 20 ya, 62,6. Nah, dijumlahkan hasilnya 125,6. Jawabannya C. Oke, lanjut nomor 28. Pojok taman berbentuk seperempat lingkaran terdiri dari kolam dan tanaman bunga. Jika nilai pi sama dengan 3,14 maksudnya, maka luas daerah tanaman bunga. Bunganya di sini. Nih. Nah, kalau misal kita gambar dengan lebih sederhana, kira-kira kan ini kayak ini, yang sebelah sini. Nah, untuk luas yang tanaman bunga ini bisa dicari dengan mengurangi luas seperempat lingkaran yang besar dengan luas seperempat lingkaran yang kecil. Berarti seperempat kali 3,14 kali R kali R atau R kuadrat. R-nya yang besar itu 4, berarti 4 kuadrat. Kemudian dikurangi dengan seperempat 3,14 kali R kali R. R-nya yang lingkaran yang kecil itu 2. 2 kali 2. Ini kita sederhanakan. Jadi 3,14 kali 4. Terus yang ini kita sederhanakan dengan yang sini sama sini. Oke, yang ini 3,14 kali 4 itu 12,56. Kemudian yang ini 3,14 kali 1 3,14. 3,14. 12,56. Oke, lanjut. Hasilnya 9,42. Lanjut nomor 29. Oke, disajikan sebuah soal literasi tentang tenda. Ini kita ke pertanyaannya. Pak Andi ingin membuat tenda dengan ukuran seperti pada gambar. Luas kain yang dibutuhkan Pak Andi. Nah, berarti kalau kita mencari luas kain, sama dengan kita mencari luas permukaan dari bangun ini. Kita lihat untuk tendanya itu yang atas ini serupa dengan bangun prisma. Kemudian yang bawah itu balok. Tetapi kan ada beberapa sisi yang berimpit.
dan tidak terlihat, maka itu tidak perlu dihitung. Maka lebih baik kita pecah-pecah satu-satu, ya. Kita fokus ke atapnya dulu. Atap yang atas ini kan kalau misalnya kita luruskan atapnya itu jadi sebuah persegi panjang, gini sketsanya. Sini 2,5, sini juga 2,5, yang ini ke belakang itu 4 meter. Maka luasnya sama dengan mencari luas persegi panjang. Persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar, panjangnya 5, sini segini 5, kemudian lebarnya 4, 20. Nah, selain yang ini, atap yang persegi panjang, nah, yang bagian ini, yang segitiga. Nah, luas segitiga sama dengan, karena ada 2, ya, 2 segitiga, maka 2 kali 1/2 kali A kali T. Nah, alasnya yang sini sudah tahu. Segini sama dengan 3. Nah, tingginya yang belum tahu. Nah, kita cari tahu dulu. Segini yang miring itu 2,5. Jadi kita tarik garis sehingga tegak lurus membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di sini berarti 1,5, separuhnya 3. Kita terapkan triple Pythagoras lagi untuk menentukan tinggi dari segitiganya. Oke, di sini untuk nilai A-nya 1,5, kemudian miringnya itu kan sama dengan C, itu 2,5. Ini kita bagi dengan 0,5 coba ya. Nah, itu 1,5 dibagi setengah, 3. 2,5 bagi setengah, 5. Oke, ingat 3, 5, satunya 4. Nah, kita kembalikan ke sana lagi dengan mengalihkannya dengan setengah, berarti 2. Oke, tingginya udah ketemu 2, berarti ini bisa disederhanakan. Nah, tinggal A kali T. A-nya 3, tingginya 2. Berarti luasnya 3 kali 2 atau 6. Oke, ini untuk atap. Sekarang kita fokus ke dindingnya. Dinding yang sini, yang bawah. Nah, perhatikan otomatis nggak ada tutup, nggak ada bawahnya. Kalau kita kalau kita gelar dindingnya itu, ya, itu akan menjadi sebuah persegi panjang. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, untuk lebarnya ini sama dengan tinggi, yaitu 1,5 sini. Kemudian sisi-sisinya ini 3, 4, yang belakang 3, nah yang sana juga 4. Nah, kayak gini. Maka luas dari dindingnya ini sama dengan luas persegi panjang. Nah, panjang kali lebar. Panjangnya ini 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. 14 kali 1,5. Oke. Maka hasilnya 21. Nah, sudah tahu luas atapnya, sudah tahu luas dindingnya, maka tinggal kita totalkan semuanya untuk memperoleh luas kainnya. Luas atapnya 26, ya, 20 tambah 6, 26 tambah 21, 47. Jawabannya A. Oke, lanjut lagi nomor 30. Nomor 30, diketahui panjang AB itu 15 cm dan panjang TK 20 cm. Volume bangun di samping. Oke, bangun di gambar ini adalah limas dan juga kubus. Nah, sudah diketahui di sini. Kubus dan limas. Oke, mencari volume dari kubus. Kita ingat-ingat rumusnya. S pangkat 3. Kalau limas, 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, sisi dari kubusnya sudah diketahui sama dengan AB ini 15. Segini TK dari T sampai K sampai bawah itu 25. Maka bisa kita ketahui untuk yang tinggi kubusnya ini kan sama dengan sisinya 15. Maka tinggi dari limasnya sisa pengurangan 25 dengan 15 yaitu 10. Nah, dengan begini kita bisa langsung memasukkan ukuran-ukuran ini untuk mencari volumenya. Oke, untuk volume bangunnya berarti volume kubus ditambah volume limas. Volume kubusnya tadi S pangkat 3, kemudian volume limasnya dicari dengan rumus 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, S-nya 15 cm, 15 pangkat 3, ditambah 1/3 kali 15 kuadrat kali 10. Karena luas alasnya ini sama dengan luas dari
perseginya, persegi yang bawah ya. Yang EFGH itu luasnya sama dengan ABCD. Sehingga ketika kita hitung 15 pangkat 3 itu 3.375 ditambah ini sepertiga kali 15 kuadrat itu 225 kali 10 750 dijumlahkan 4125. Maka jawabannya yang C. Oke, untuk video selanjutnya berarti akan kita bahas dan kita tuntaskan nomor 31 sampai nomor 40. Kalau kamu merasa terbantu dengan video ini, maka jangan lupa klik like dan juga subscribe biar aku semakin semangat untuk menemani teman-teman semua membahas soal-soal PPAD paket yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semangat belajar terus.